Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Kekuatan kuat Xiaoyan untuk merebut tubuh tiba-tiba pecah pada avatar dewa asli. Justru karena ini, hampir saja jiwa Cimi yang hendak pergi dengan gerakan dikendalikan oleh Xiaoyan. Untuk hari ini, aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Jadi, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menahannya. Jiwa Cimi telah sepenuhnya mengambil klon dewa asli, dan Xiaoyan benar-benar kehilangan kendali atas tiruan dewa asli. Suara jiwa Cimi jatuh, dan cetakan tangannya berubah dengan cepat. Sebuah celah muncul di kehampaan di depannya, dan ada kompas emas di celah itu. Jiwa Cimi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak peduli dengan kekuatan Xiaoyan untuk merebut rumah. Karena ia tahu bahwa selama ia pergi dari sini dan menjaga jarak yang cukup jauh dari tubuh asli Xiaoyan, kekuatan untuk merebut rumah secara alami akan menghilang. Sialan! Kemarahan yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajah Xiaoyan, dan dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mencoba mencegah jiwa Cimi pergi dengan avatar dewa asli. Namun, seperti yang dikatakan jiwa Cimi, ia telah menghitung ini dan telah membuat semua persiapan sebelumnya. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghentikannya. Bahkan saat ini, sudah terlambat untuk menggunakan labu dewa permata 9. Yang ditebus oleh jiwa Cimi adalah celah di kehampaan, yang setara dengan lubang cacing kecil yang tidak stabil, dan akan langsung diteleportasi kemana saja, jauh atau dekat. Namun, jiwa Cimi telah lama dipersiapkan, dan kompas emas pasti menjadi salah satu harta karunnya. Karena kompas emas inilah, jiwa Cimi dapat menembus ketiadaan. Ketika Xiaoyan tersapu, jiwa Cimi sudah mengendalikan klon dari dewa asli. Melangkah ke celah ketiadaan, menginjak kompas emas, dan berbalik perlahan. Menatap Xiaoyan yang bergegas ke arahnya, sudut-sudut dari mulut naik sedikit. Kamu dapat memiliki bakat klon Cimi saya untuk merebut tubuh, tetapi akal dari klon Cimi adalah sesuatu yang tidak dapat kamu miliki. Kebencian di antara kita belum berakhir, dan aku akan datang untuk menemukanmu lagi. Di saat itu, kamu akan mati. Avatar dewa asli berbicara perlahan, tapi dia bukan lagi milik Xiaoyan, tapi milik jiwa Cimi lagi. Di bawah wajah yang dikenalnya, terdengar suara jiwa Cimi, dan Xiaoyan telah melakukan setiap tindakan pencegahan yang mungkin di sepanjang jalan. Tanpa diduga, jiwa Cimi masih menemukan celah jangka pendek dalam pertempuran sengit antara Xiaoyan dan pemakan jiwa. Xiaoyan sangat cepat dan ingin bergegas ke celah kosong. Tetapi jelas sudah terlambat saat ini. Dengan yang asli sudut mulut avatar dewa yang sedikit terangkat, dan celah di kehampaan tiba-tiba menghilang saat Xiaoyan mendekat. Artinya, pada saat celah di kehampaan ditutup, Xiaoyan benar-benar kehilangan kontak dengan tiruan dari dewa asli. Sosok Xiaoyan tertahan dalam kehampaan. Wajahnya suram. Dia pikir dia telah memanen tiruan dari pemakan jiwa kali ini. Tetapi tanpa diduga, setelah memanen tiruan dari pemakan jiwa, dia kehilangan tiruan dari dewa aslinya. Ini membuat Xiaoyan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan, dan bahkan menderita kerugian besar. Meskipun avatar pemakan jiwa bisa menutupi kelemahannya dalam serangan jiwa, itu hanyalah lapisan gula pada kue untuk pertempuran. Dan batas atas dari pertempuran adalah avatar dewa asli yang jauh lebih tinggi daripada avatar yang melahap jiwa. Sial! Sial! Xiaoyan mengutuk dalam hati lagi dan lagi,
membiarkan jiwa Jimmy kabur, akan sangat sulit untuk menemukannya. Dan jiwa Jimmy juga khawatir akan berubah. Dan bahkan untuk sementara meninggalkan kekuatan bintang yang kuat yang terkandung dalam dewa asli bintang 5 dan meninggalkan kontes dengan Xiaoyan. Tapi saat ini jiwa Jimmy telah pergi ke langit dengan tiruan dari dewa asli dan menghilang. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk melakukan apapun sekarang. Meskipun dunia nyata Xuan Yin tidak seluas dunia sensi, jiwa Jimmy sangat licik dan tanpa jejak, tidak mungkin untuk melacak lokasi yang tepat. Jadi, bahkan jika dia ingin menemukan jiwa Jimmy di alam Xuan Yin ini, dia pasti mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Bagaimanapun, avatar dewa asli ini tidak hanya diperoleh melalui kerja kerasnya, tetapi juga dengan bantuan Xie Sun dan Sun Sang. Xiaoyan memenangkan avatar yang kuat ini dengan darah aslinya. Ketika kekuatan dewa terbagi karena roh dunia, dan kekuatannya sulit untuk ditingkatkan dengan cepat, avatar dewa asli sangat membantu Xiaoyan. Akan tetapi, avatar dewa asli juga hilang oleh Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan berkultivasi sangat keras untuk meningkatkan kekuatan dewanya. Tapi itu baru saja menembus ke tahap selanjutnya dari dewa pertarungan bintang 7. Dengan sumber 60 juta dan masih ada selisih 20 juta dari puncak dewa petarung bintang 7. Yang membuat kekuatan tempur Xiaoyan akan sangat berkurang. Bahkan jika ada avatar pemakan jiwa, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang itu. Meskipun avatar pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, dan kehidupan dan kematian kaisar pemakan jiwa tidak pasti. Xiaoyan tidak memiliki cara untuk menguasainya dengan terampil. Itu tanpa mengetahui apapun dalam waktu singkat untuk menggunakan avatar pemakan jiwa. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapi kaisar abadi saat ini. Xiaoyan yang kehilangan avatar dewa asli sama saja dengan lengannya dipotong dan bahkan kehilangan kualifikasi untuk bertarung melawan kaisar abadi. Retakan dalam kehampaan. Apakah ada kemungkinan bahwa celah dalam kehampaan ini dibuat olehnya untuk menipuku? Mata Xiaoyan langsung membeku. Mengingat gaya perilaku jiwa Jimmy, seolah-olah semacam ini spekulasi sangat mungkin. Xiaoyan melihat sekeliling dan kekuatan jiwa yang kuat dari alam segera menyebar. Mengikuti aura yang ditinggalkan oleh klan dewa asli, Xiaoyan memang menemukan beberapa jejak. Sepertinya seperti yang Xiaoyan duga, jiwa Jimmy tidak memiliki kekuatan sama sekali dan celah yang retak hanya untuk menipunya. Tapi itu hanya menggunakan semacam tipuan. Tujuannya adalah untuk membuat Xiaoyan percaya bahwa itu sudah tidak ada lagi di area ini. Nafas memang telah menghilang, tetapi dari retakan ini tidak terlihat seperti retakan kosong, hanya seperti retakan luar angkasa yang sederhana. Jika demikian, maka kemungkinan besar itu masih berada di wilayah kutub jurang ini. Xiaoyan berkata dalam hatinya, dia tidak boleh melepaskan klon dewa aslinya dengan begitu mudah. Jiwa alam masih menemukan beberapa petunjuk, tapi itu hanya tebakan Xiaoyan, bahkan di jurang ini. Tidak mudah menemukan seseorang tanpa mengetahui lokasi tempatnya. Tapi Xiaoyan segera memikirkan sesuatu dan melihat ke arah lautan hitam di bawah. Aku tidak tahu apakah ada harapan untuk meminta bantuannya. Xiaoyan tersenyum kecut. Orang yang paling akrab dengan tempat ini mungkin adalah Jiu Ying, yang telah tinggal di jurang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jiwa telah dipromosikan menjadi dewa asli bintang 2, dan itu tidak akan menjadi lawan Jiu Ying. Jika gunung Jiu Ying bisa dipindahkan dan jiwa Jimmy masih berada di jurang, mungkin ada secerca harapan. Tetapi jika saya ingin meminta bantuan Jiu Ying, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah. Namun,
Avatar Dewa Asli juga sangat penting bagi Xiaoyan. Tetapi jika ada secerca harapan, Xiaoyan tidak akan pernah memilih untuk menyerah. Mata Xiaoyan langsung membeku dan sosoknya bergerak, bergegas menuju dasar laut. Di bawah permukaan laut yang bergolak, ada kedalaman dan kesunyian yang mematikan. Di dalam air laut, sosok Xiaoyan berubah menjadi garis putih dan dia menyapu ke arah dasar laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia masuk lebih dalam, air laut di sini adalah sedingin es tanpa energi yang kuat dan dukungan darah dari Avatar Dewa Asli. Xiaoyan segera merasakan celah besar ini. Sangat mudah untuk beralih dari berhemat ke pemborosan, tetapi sulit untuk beralih dari pemborosan ke berhemat. Ini tidak terjadi sama sekali. Tepat setelah kehilangan Avatar Dewa Aslinya, Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat tidak biasa. Tidak ada cara untuk memberikan rasa aman yang dibawa oleh Avatar Dewa Asli. Dan Xiaoyan memutuskan untuk menemukan Avatar Dewa Asli bagaimanapun caranya. Di mana 9 bayi? Sosok Xiaoyan digantung di bawah dasar laut yang dalam. Tatapannya sedikit terkonsentrasi dan dia mengeluarkan teriakan, bercampur dengan kekuatan jiwa yang menyebar di laut dalam. Mengikuti suara Xiaoyan, dasar laut masih tenang dan tidak ada tanggapan dari Jiuying yang terdengar. Xiaoyan juga tidak dapat menemukan lokasi persis Jiuying saat ini. Di mana Jiuying? Di mana itu? Teriakan Xiaoyan ketika dia tidak mendapatkan jawaban dari Jiuying. Dia tahu bahwa Jiuying pasti akan mendengar panggilannya, tetapi Jiuying memilih untuk mengabaikannya. Jadi dia tidak menanggapi Xiaoyan. Aku memanggilmu atas nama tuanmu. Di mana Anda, Jiuying? Suara Xiaoyan bercampur dengan kekuatan jiwa dan amarahnya. Dan suara bergulir menyebar di jurang yang sunyi dan mati. Saat suara Xiaoyan keluar, air laut yang awalnya mati di sekitarnya akhirnya mendengar suara menggelegar. Pada saat berikutnya, monster laut dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Xiaoyan, mengelilingi Xiaoyan. Anda mengatakan bahwa yang mulia telah jatuh. Bahkan jika Anda adalah reinkarnasi yang mulia, Anda bukan lagi yang mulia. Jika Anda tidak sopan, saya tidak keberatan melenyapkan Anda. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, 9 raksasa ular piton menyerang. Meskipun kata-katanya penuh dengan niat membunuh, suara ini sedikit drama. Apakah kamu berani? Xiaoyan berdiri tegak, dikelilingi oleh 9 kepala piton raksasa, seolah-olah dia bisa mencapik-capik Xiaoyan hanya dengan satu suap. Aku melihat bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Tuan. Jadi aku pernah menyelamatkanmu sebelumnya. Tapi kali ini, jika kamu terus berpikir saya bisa mematuhimu. Jiuying juga menanggapi Xiaoyan. Kamu ingin melahap dewa? Xiaoyan berkata dengan dingin. Jika dia ingin menjinakkan 9 bayi, menilai dari karakternya, dia hanya bisa melakukannya dengan paksa. Meskipun yang mulia telah jatuh, saya bereinkarnasi dan saya memang bukan yang mulia. Tapi saya bisa menekan Anda di kehidupan saya sebelumnya. Jadi saya bisa melakukan hal yang sama hari ini. Meskipun Xiaoyan hanyalah dewa perang, aura dominan yang memancarkan darinya tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Ketika suara Xiaoyan keluar, Jiuying juga tiba-tiba berhenti karena sangat akrab dengan aura yang mendominasi ini. Gunakan kekuatanmu untuk menemukan seseorang untukku di jurang maut. Suara Xiaoyan berlanjut, dan Jiuying jelas dikejutkan oleh aura Xiaoyan. Saat dia dalam keadaan linglung, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan menatap sekilas. Saya adalah reinkarnasi dari yang mulia tinggi. Jadi, apa yang pernah aku miliki sebelumnya dan di masa depan juga harus menjadi milikku. Temukan untukku,
Kamu harusnya sudah familiar dengan jiwa Jimmy. Setelah masalah ini, aku bisa membawamu kembali ke Sensi. Xiaoyan melanjutkan. Ketika dia mendengar kata Sensi, tatapan Jiuying segera beralih ke Xiaoyan. Sebagian besar niat membunuh sebelumnya menghilang. Apakah ini benar? Jiuying bukan berasal dari dunia ini, karena Yang Mulia meninggalkannya di sini bertahun-tahun yang lalu. Itu milik Sensi saat itu, dan ada bajingan kecil bersamanya. Apakah kamu menanyaiku? Xiaoyan berkata dengan dingin lagi. Mata Jiuying langsung berubah. Kemudian salah satu kepala ular piton raksasa membuka mulutnya dan meraung. Suaranya menyebar, dan raksasa jurang yang telah berkumpul seolah-olah diperintahkan oleh raja bergegas menuju sekeliling dengan kecepatan tinggi. Di lautan hitam ini ada raksasa jurang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tanpa kecuali Jiuying adalah bos mutlak di sini, dan semua raksasa jurang mematuhi perintahnya. Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda harus memenuhi janji Anda dan membawa saya kembali ke Sensi. Jiuying berkata dengan serius, seolah-olah dia kagum pada Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan yang mendominasi barusan, yang membiarkan dia melihat sekali lagi sosok yang kuat itu. Pada saat itu, ia hanya bisa bertindak patuh sebagai tunggangannya. Meskipun belum pernah dipukuli, semakin ia begitu, semakin mengejutkannya sedemikian rupa. Sehingga Jiuying mengingatkannya pada Yang Mulia, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Jika kamu tidak dapat menemukan jiwa Jimmy, maka tidak perlu membicarakannya. Xiaoyan menjawab dengan dingin. Dan kamu harus tahu, di mana kaisar pemakan jiwa berada? Tanya Xiaoyan. Jika Jiuying bisa memerintahkan raksasa jurang ini, maka apa yang terjadi di seluruh tiang jurang tidak boleh luput dari pandangannya. Aku menelannya, jawab Jiuying. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini dan tiba-tiba menatap Jiuying. Ditelan olehmu? Xiaoyan berkata dengan heran. Jiuying mengangguk. Keluarkan untukku. Xiaoyan berkata lagi. Jiuying langsung membeku setelah mendengar itu. Ludahkan, aku menelan jiwanya. Jiuying berkata dengan getir. Aku ingin berbicara dengan jiwanya. Cepatlah keluarkan untukku, dan kamu akan menelannya kembali setelah aku mencari jiwanya, kata Xiaoyan. Jiuying segera menunjukkan ekspresi malu. Sangat sulit untuk melakukan ini, tetapi jika Anda hanya membutuhkan ingatannya, itu bukan masalah besar, Jiuying berkata. Dan setelah berbicara, ada cahaya yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dan kemudian, salah satu kepala ular piton perlahan membuka mulutnya. Dan aliran cahaya menyapu ke Xiaoyan. Dan ingatan ini secara mengesankan membawa memori kaisar pemakan jiwa. Meskipun tidak terlalu lengkap, ingatannya sekitar 60 atau 70% masih utuh. Jadi itu harus memiliki ingatan yang kamu butuhkan, jawab Jiuying. Sepertinya sangat takut pada Xiaoyan dan benar-benar membiarkannya memuntahkan jiwa dari kaisar pemakan jiwa. Namun, kaisar pemakan jiwa tidak memiliki jiwa sama sekali. Jiwanya terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang paling terkait. Keberadaannya tidak lebih dari sebuah ingatan. Jadi yang ditelan Jiuying adalah jutaan jiwa dan sangat tidak mungkin untuk memutahkannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya saat ini dan mengambil cahaya yang berisi ingatan kaisar pemakan jiwa. Meskipun avatar dewa asli dan dia tidak tahu apakah dia dapat menemukannya lagi, tetapi pada saat ini dia dapat memiliki ingatan tentang kaisar pemakan jiwa. Setidaknya dia bisa memanfaatkan sepenuhnya avatar pemakan jiwa. Setidaknya itu bisa meringankan kebutuhan mendesak ini untuk sementara. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, Xiaoyan akan memikirkan cara, dan saya khawatir dia harus mengincar Jiuying.